kita buka episode Poros Salang. Sebelum kita mau mulainya dengan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kita yang hari ini turun ke jalan mewakili aspirasi kita dan masyarakat Indonesia. Dan buat teman-teman yang belum punya kesempatan atau memang tidak turun ke jalan, silakan dukung teman-teman kita itu untuk berjuang dengan caranya masing-masing. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick dan dia Raymond Pareng. Ngeheng gue kan. Ya. Gimana nih, Pat? Bapak gak pakai. Jam tidur ya. Ngantuk, men, ini udah jam tidur gue ini. Ini kacamata gue yang pakai deh. Iya. Jangan kan, silindrisnya besar. Oke. Gimana nih, Pat? Sabtu ini kebetulan di jam prime time ya, di jam 6:30. Brighton akan menjamu tim kesayangan kita, Manchester United. Dan hari Sabtu ini status gue masih jomblo juga. Gak penting. Menarik sih nih, gue mau bahas sedikit sebenarnya dari sisi Brighton ya. Teman-teman mungkin ada yang tahu dan ada yang belum tahu juga kayak yang di sebelah saya. Apa yang gue nggak tahu, Mon? Masih menyangka siapa yang gue nggak tahu, Mon? Pelatihnya De Zerbi, aduh. Nggak dong, gue udah tahu dong. Pelatih yang baru dari Brighton itu, dia kelahiran Amerika tapi orang Jerman, Mon. Ya. Masih umur 31 tahun. Enggak dong, dia kelahiran Kanada. Texas? Iya, benar. Ya, nggak tahu ya. Masih mikirin De Zerbi ya. Ya, menarik sih nih. Menarik, karena kita dua-duanya buka handphone. Fabian Hutzler ya. Karena kita terlalu banyak urusan, jadi kita nyontek deh. Namanya Fabian Barthez, Fabian Hutzler. Ya, cukup menarik ngebahas orang satu ini ya. Dia tercatat sebagai pelatih termuda IPL dengan umur 31 tahun. Bahkan seharusnya itu harus bermain ya biasanya ya, pemain-pemain segitu. Dia pensiun di senior karirnya itu di lo mau coba nyebutin ya? Hah? Senior Enggak, di 2016. Dia di umur 23 tahun itu dia udah kayak siapa? Ruud Gullit. 2022 dia berhenti. Hah? 2022. Enggak, senior karirnya. Iya. Terakhir Ex Butler. Iya. Ya, itu dia di umur 23 tahun. Dia pelatih merangkap pemain juga di FC Pippinsried. Itu di Bundesliga Süd lah, itu di tier ke-6-nya Liga Jerman lah. Bawah lah ya. Tier bawah, tapi ya profesional walaupun terlihatnya seperti amatir. Tapi jadi luar biasa ketika dia memegang pindah ke St. Pauli. Nah, St. Pauli sebelumnya kan dilatih sama Timo Schultz ya di 2020, terus dia 2022 masuk gantiin Timo Schultz dan berhasil bawa St. Pauli sekarang naik ke Bundesliga. Yoi. Itu luar biasa banget ya untuk yang mengingat dia masih umur 30 pada saat melakukan itu. Betul. Dan menurut gue itu prestasi yang bukan kaleng-kaleng ya. Bukan tapi lah. Malah justru begitu di Bundesliga dia cabut ke Inggris. Ya, tantangannya lebih besar. Enggak kan, itu kan ada istilahnya. Kayak Michael Jordan, ketika gua udah tripit kedua apa semua, retire when you're on top kan. Jadi nggak ada cerita jeleknya. Benar. Dan waktu dia keluar pun udah kayak Jurgen Klopp ya. Fans sangat berterima kasih lah sama dia. Iya. Itu luar biasa sih. Umur 31 tahun udah di Brighton. Dan ini yang mau gue sorot nih, justru taktiknya cukup nggak biasa si Fabian Hutzler ini. Dia formasi pakemnya tuh 3-4-3 dan untuk bertahan 4-5-1. Coba 3-4-3 berubah jadi 4-5-1. Berarti satu turun ke bawah dong. Ya, intinya dia kebanyakan make dengan 3 back karena secara nggak langsung kalau lo lihat pertandingan St. Pauli, dia benar-benar gunain kipernya juga sebagai pemain bertahan. Artinya dia punya 2 pemain rotasi dong. Rotating playernya 2 dong di bawah midfield. Enggak, ya sama di 2 di tengah, 3 sebagai poros di belakang. Jadi 1 center back pasti selalu dekat dengan kiper dan 2 center back lucunya dibikin kayak wingback gitu loh. Kalau lihat tuh dia selalu melebar lah. Tapi ya jadi fleksibel sih menurut gua. Yang nggak biasa dia bisa switch formasi
dari 4-5-1 jadi 4-1-1. Tapi satunya itu sebagai pemain bayangan. Kalau kita lihat kan biasanya 4-1-1 ya. Normalnya semua ada di dalam formasi gitu ya. Tapi selalu dia menyisakan satu pemain di luar dari formasi. Jadi yang lain itu bikin blocking atau press trap, satu orang pasti bebas gitu. Free player itu either pemain winger atau pemain tengahnya. Jadi ya sangat nggak biasa banget sih. Jadi kalau lawan sebenarnya ada kelemahannya. Kalau pemain lawan kayak kan kita lawan Manchester United ya. Bahkan kemarin Everton juga hampir bisa ya. Everton mainnya juga nggak buruk kemarin menurut gue pas lawan Brighton. Dibilang nggak buruk ya memang nggak buruk Mon, tapi jujur itu di bawah standar sih. Itu bukan kayak tim Premier League yang main kemarin. Tapi itu nggak tahu ya, apakah karena memang formasi yang dibawakan Fabian ini yang membuat Everton seperti itu juga kita nggak tahu. Betul. Nah itu gue bilang ada satu pemain yang ditugasin buat keluar dari zona isolasi itu untuk jaga-jaga apabila aliran bolanya itu mandek. Itu sangat nggak biasa sekali di Liga Inggris mempraktikkan formasi kayak gitu. Jadi either pemain lawan harus bikin marking yang bagus, benar-benar man to man marking lah. Yang which is ini keunggulannya buat Manchester United ya. Memang karena kita memang mengandalkan man to man marking. Kelemahannya mungkin di situ ya. Tapi ya itulah, kalau misalnya pemain lawan nggak bisa melakukan man to man marking dengan baik, itu akan kejadian kayak Everton kemarin. Tapi ya itu juga yang menarik, Mon. Memang kita kan andalan kita adalah defense kita itu man to man marking ya. Betul. Kita nggak zonal marking. Problemnya kalau memang ada satu yang dengan free roll yang bisa kemana aja narik, sementara kita man to man bukan zonal, artinya pemain kita juga ada satu yang ketarik keluar saat bertahan. Betul. Itu yang mungkin bisa menjadi keunggulan dari mereka. Ya. Tapi overall sih, jujur gue karena baru baca statistik tadi, cukup impresif lah. Maksudnya dia di FC Pauli pun dia win rate-nya adalah 60% ke atas. Tapi ya itu yang akhirnya jadi backfire ke Everton. Emang kemarin banyak keunggulan ya, ada beberapa ada 2 kali. Yang satu itu gol. Gue lupa pemain Everton itu dianulir karena VAR, emang offside sih. Offside. Yang kedua itu si Calvert-Lewin yang coba diving. Tapi ketangkap VAR, dia ya purely diving jadi nggak dapet penalti. Tapi overall dia bener-bener nunggu counter. Gol-golnya Brighton itu kemarin dari Mitoma, dari Welbeck sama si siapa? Dan gol Welbeck itu keren. Adingra ya, pemain PSV itu gol-gol yang emang nyuri bola di area pertahanan lawan. Itu kelemahannya. Nah, harusnya itu yang bisa banget dimanfaatin sama Ten Hag ya. Tapi gue pede sih Mon, karena apalagi kalau Ten Hag balik lagi di 4-2-4 ya. Itu menurut gue itu gue yakin banget sih. Gue yakin bisa memperagakan hal yang sama. Nah, kalau kita lihat dari sisi Ten Hag, itu kalau kita lihat dari game Fulham kemarin yang dilakukan sama United itu kan dia memperagakan tackling sama pressing agresif ya. Pola man to man open play lah. Jadi man to man tapi nggak stay di satu pemain, emang benar-benar kebuka aja gitu. Dan pressing. Nah, kelemahannya gue berharap ya kelemahannya strateginya si Fabian Hutzler ini, kalau dia nggak benar-benar ngunci pemain, kan United high pressingnya bagus. Kalau lihat kemarin ya, Mason Mount bagus ya, itu emang tipikal permainan Mason Mount kan. Amad Diallo juga pressing, bahkan Rashford juga bagus banget kan. Gua exceptionally untuk Rashford itu gue betul-betul senang banget kemarin. Nah, itu akan jadi backfire sama taktik yang dia gunakan. Itu juga yang bisa jadi kelebihan mereka, Mon. Kalau tiba-tiba pemain kita kalau pemain kita kayak Rashford minggu lalu tuh dia mau naik turun semua. Itu yang gue bilang, gue sangat apresiasi apa yang dilakukan Rashford. Tapi kalau misalnya ada aja pemain yang tidak ikutan man to man marking, artinya dia udah punya satu free role player dan ada satu lagi pemain lepas, kelar. Makanya gue bilang kuncinya United sekarang di menghadapi si Brighton-nya Fabian Hutzler ini ya benar-benar kuat di tengah. Jadi gue rasa possibility buat 3 orang di tengah itu, si siapa namanya, Casemiro, Bruno, Maino, itu benar-benar akan dimanfaatin. Plus juga Mason Mount. Cuman gue nggak tahu nih si Zirkzee itu dia udah fisiknya udah cukup atau belum kan? Mungkin kalau dia udah dianggap cukup ya mungkin Mason Mount yang ditarik.
kita punya striker di depan. Belum yakin lo ya? Gue bukan belum yakin sama Zirkzee-nya ya. Tapi orang banyak yang bilang kan, Mason Mount AFK kemarin nggak ada ini. Tapi begitu waktu Mason Mount ditarik, kalau lo sadar, kita itu lebih gampang diserang. Loh, iya. Justru Jadi itu menurut gue tuh kuncinya kita kemarin itu sebenarnya Mason Mount sebagai salah satu pemain yang memang betul-betul untuk menjaga menjaga. Lah, gue dicuekin, dikacangin kan. Oh ya, lanjut sorry. Papret soalnya ada kode-kode. Nggak, maksud gue tuh ketika Mason Mount keluar, itu kita lebih lengah dalam zonalnya kita dan main markingnya kita. Jadi menurut gue tuh Mason Mount itu kemarin role-nya bagus ya. Balik lagi, nonton bola itu lo jangan lihat golnya aja, betul-betul lihat peran daripada pemain itu the whole picture-nya. Makanya gue tertarik ketika lo bahas Mason Mount. Kita masuk ke Mason Mount ya. Mason Mount itu memang di Chelsea dan dia diambil Ten Hag itu karena dia punya atribut pressing yang bagus. Yes. Nah, dengan atribut itu, ketika kita nyerapin high pressing, dia emang XA sama XG-nya itu apa ya, rendah kalau gue bilang. Tahu lo XG, XA. X assist attempt and X assist XG itu goal. AC. Yeah. Goal attempt. Expected goal ya itulah. Expected assist. Itu emang cukup rendah ya. Karena emang waktu di Chelsea role dia nggak bisa dipaksakan di sana ya. Mau minuman lu banyak. Boleh, silakan. Tapi kalau lihat game lawan Fulham kemarin justru orang yang kayak gitu, karena kita bener-bener nerapin high pressing yang bagus kemarin tuh. Orang-orang model kayak si Mason Mount itu kepake banget. Tapi kalau lo lihat si Zirkzee di menit terakhir main, nggak menit terakhir juga, dia berapa menit sih main? Dari 60, berarti ya sekitar 15 30 menit main. Ya 20 menit. Dia bisa menjalankan peran Mason Mount dengan baik. Jadi menurut gue ya nggak ada masalah. Cuman masalahnya kita harus punya ada pemain tengah yang ketika nyerang defense-nya sama bagusnya gitu loh. Atribut pressing-nya Mason Mount itu nggak diragukan. Literally yang musim lalu yang selalu kita harapkan kan, bahwa kayak pemain kayak Garnacho, Marcus Rashford ikut turut membantu lini pertahanan. Dan itu yang memang andalan Ten Hag banget. Kalau misalnya ada pemain yang nggak disiplin, itu yang akan merusak permainan overall-nya. Jadi menurut gue ya, asal Marcus Rashford dan Garnacho dan yang siapapun itu yang main di winger dan di striker mau ikut turun ke bawah membantu, gue yakin sih lawan Brighton besok itu bisa teratasi. Karena ya balik lagi kayak kata gue tadi, lawan Everton itu kemarin nggak jelek tapi di bawah standar men. Menurut gue itu di bawah standar karena ya balik lagi, apakah bisa dibilang bawah standar juga ya sih, itu makanya bagus, ini gue barusan gue mendenial diri gue sendiri. Karena ketika gue bilang nggak bagus di bawah standar, gue juga kan ini baru pertama kali gue ngelihat si Fabian ini megang Brighton dan gue jujur kaget ngeliat cara Brighton main kemarin. Justru ya to be very honest, karena gue kan nggak mau menafik nih ya, ketika nonton itu gue bingung ini formasi apaan. Jujur ya. Lah ini kenapa kok kayak kemarin Welbeck tuh golnya Welbeck tuh itu menurut gue bagus banget. Bagus, Mitoma bagus kok, dan semua hasil rebut di bola, mereka berhasil ngerebut bola Everton di area mereka sendiri gitu. Jadi ya menurut gue kalau dia punya lawan tim yang nggak menerapkan high pressing yang disiplin, block pressing juga kurang bagus, ya bisa kemana-mana gitu loh. Ya terbukti pemain belakang Everton itu kemarin itu benar-benar pure salah miskomunikasi sama salah passing kan. Nah itu kenapa mereka ngelihat si taktiknya Fabian Hutzler ini benar-benar kebuka. Yang salah passing bukannya keselamat ya? Yang salah passing diamankan kan? Enggak, justru jadi gol. Jadi golnya Welbeck itu juga salah passing, Mitoma juga. Ya intinya jadi ada miskomunikasi gara-gara lo kegabung sama yang tahun lalu ya? Bukan, gua kegabung sama ini Brentford. FC Hollywood tahun apa? Itu kan ada yang dia salah passing juga. Emang udah harus diganti sini. Terlalu banyak game dalam satu minggu. Tapi gue puas. Honest, setelah berminggu-minggu kita nggak nonton Premier League. Ya itu makanya gue bilang. Nah, keunggulannya permainan United sekarang menurut gue ya jadi satu keunggulan karena ini sesuatu yang berbeda. Dan kalau lu mau lihat menganalisa pertandingan ini, itu cuma bisa dilakukan di 2 pertandingan terakhir United, di Community Shield sama di
pas lawan Fulham, yang which is itu adalah dua hal yang berbeda juga. Ya, Community Shield juga nggak bisa kita jadikan standar kan. Nah itu kesulitannya. Nah yang gue lihat ya, permainan yang diterapkan Ten Hag kayak kemarin itu cuma bisa waktu dia handle si Ajax Amsterdam. Jadi makanya kalau gue bilang kalau si Fabian Hutzler ini mau counter permainan dan mau lihat analisa strategi, mungkin dia akan buka video pertandingannya Ajax Amsterdam 2020 sampai 2022 kan. Itu sih. Jadi yang pasti mereka akan bermain, kalau mereka menerapkan apa yang dilakukan dengan Everton, berarti mereka mainnya low block dong. Gua seneng banget ini akan jadi pertarungan dua pelatih jenius sih. Gitu. Ya, gue pede sih Mon, asal balik lagi disiplinnya pemain-pemain ini aja. Dan dari pertandingan kemarin kita lawan Fulham, gue sih cukup yakin ya, khususnya untuk lini belakang kita. Over pede oke, tapi ya sekali lagi ini Fabian Hutzler bukan orang yang paham. Maksudnya kan gini, Fabian Hutzler juga pasti akan mempelajari Manchester United. Tapi gue yakinnya itu kenapa? Dengan catatan yaitu asal semua pemain-pemain kita ini seperti kemarin disiplin menjalankan. Disiplin sama agresif. Ya, disiplin dan agresif ya. Plus ya jangan nyanyiakan lagi lah ya. Di depan gawang itu peluang. Akan jadi catatan penting banget. Karena itu benar-benar bisa jadi bumerang untuk kita. Itu bisa jadi cambuk, gimana yang harusnya bisa dapat 3 poin malah jadi kehilangan keseluruhan 3 poin kan. Sama yang penting kalau lo ngomong agresif sama pressing yang bagus. Yang ngomong lu agresif. Amad Diallo sama Rashford itu ya harus bermain seperti kemarin, nggak boleh nurunin standar permainan. Karena dengan cara mereka bermain kemarin itu lumayan menurut gue itu bisa bongkar pertahanannya si Brighton nanti ya. Nah, kalau buat center back nih, menurut lo gimana, Pet? Siapa yang bakalan dipasang di situ? Gue sih pengen Maguire karena kemarin apresiasi aja kemarin dia bagus. Ya, tapi kalau if you ask me yang the ideal partnership besok di belakang, ya gue pengen lihat De Ligt sama Martinez. Kenapa? Karena dua-duanya itu bisa control the ball, mereka bisa membawa bola itu sendiri dengan nyaman ya. Bukan cuma karena bisa, tapi nyaman untuk membawa bola ke bahkan sampai ke tengah. Itu akan menjadi sebuah kelebihan untuk Manchester United, mengingat dari cerita lu ini kan si Fabian ini dia suka bermain dengan satu pemain yang lepas. Artinya lu bisa tarik nih pemain lepas ini untuk menutupi. Wah, gitu. Kali ini boleh nih analisanya. Karena pada dasarnya gue jenius, Mon. Lu jangan muji gue langsung besar kepala. Tapi itu juga bisa jadi bumerang buat Manchester United karena De Ligt ini tidak beda dengan Maguire sebenarnya. Dalam arti kecepatan. Speednya tidak ada. Tapi kalau lo lihat permainan Maguire kemarin, dia defense-nya bagus, pressing-nya bagus, itu yang bola atas bagus, tapi passing dia kemana-mana. Ya, enggak, tapi itu yang musim lalu juga gue bilang, Maguire ini atributnya itu sebenarnya udah bagus, makanya worth it juga, dan kita juga nggak bisa melupakan, lo bayangin dari Hull bisa sampai ke Manchester United, berarti you're doing something right kan, gitu. Tapi ya itu kelemahan dia itu musim lalu yang berantakan. Gue selalu bilang visionernya Maguire tuh kayaknya musim lalu tuh ancur-ancuran, nggak fokus. Dan betul kan, ketika dia fokus, kemarin dia last man standing, man. Lu make one bad mistake, kartu merah. Oh, itu gua nggak setuju. Yang dia nyelamatin bolanya Muniz, 2 lawan 1 itu. Iya, itu maksud gue itu kan dia betul-betul dia tahu, dia tenang gitu. Itu mah beruntung aja itu. Dia naruh kaki begini, bolanya nyamperin, kalau nggak bakal lari sih. Ya, maksudnya beruntung whatever kita bilang beruntung atau apa, cuman maksudnya dia cukup tenang untuk mengatasi situasi itu, dan secara visionernya juga kemarin ada beberapa posisi dia udah duluan menutup ruang, dan itu menurut gue itu bola atas menang. Ya, bola atas sudah pasti Maguire baik di Inggris maupun di Manchester United. Nah, De Ligt ini upgrade-nya dari Maguire. Ya, the whole package-nya. Tapi kalau kita ngomongin masalah speed-nya untuk track back, sama aja kayak Maguire sebenarnya. The difference is kenapa gue minta De Ligt yang nemenin Martinez, agresivitasnya untuk low block markingnya, low block tackle-nya, ground tackle-nya itu win rate-nya itu jauh lebih tinggi daripada Maguire. Itu yang membuat gue lebih pede, karena berarti lu punya 2 center back yang betul-betul agresif. Ibaratnya lu punya 2 Vidic. Nah, gue agak berbeda nih di sini sama lu. Kenapa gue berharap? Kalau kita semuanya sama, kita nikah. Iya. Masalahnya lu udah punya istri.
Please ganti dah. Ngeri gue lama nih. Guys. Udah malam, Mon. Oke. Gue lebih suka delete yang main. Kenapa? Karena dia lebih bertahan. Kalau kita lihat kemarin lawan Fulham, Maguire bener-bener ngelewatin setengah lapangan lah. Koridornya bener-bener di tengah lapangan. Nah, gue ngeri kalau misalnya Fabian Hutzler ini taktiknya berhasil dan dia bisa isolasi ruang tengahnya United, terus ada satu orang yang bebas, bahaya sih menurut gue. Enggak. Karena Martinez juga ya agresif, tapi ketika bertahannya kebobolan kayak gitu, Dalo hilang. Iya. Nah itu. Nah kalau Dalonya ya, Dalonya kita takut. Nah, gue lebih better delete karena dia lebih bertahan kan. Seenggaknya dia lebih concern buat ke area belakang supaya nggak kena counter aja sih. Dalonya gue takut. Mas Rui-nya gue nggak takut, men. Iya, Mas Rui. Itu cinta kedua gue setelah. Ya mudah-mudahan konsisten. Mudah-mudahan konsisten. Harus sih. Lo mau main di Manchester United itu ya kayak kata Roy Keane, kuncinya untuk main di Manchester United ini adalah konsistensi lo mau betul-betul berjuang di posisi lo. Tapi gue rasa sekarang sih kalau konsisten penting, tapi nggak cedera lebih penting. Iya sih. Oke. Lo mau bacain juga nggak apa yang kata Pablo? Kebiasaan lo tuh. Ya, jadi kalau dari sisi pertahanan, jujur ya gue butuh delete juga buat aliran bolanya lebih bagus sih, karena Maguire kemarin kan wah, dia clearing bolanya benar-benar kemana-mana. Tapi ya oke lah, maksudnya. Gue berharap delete sih sebenarnya. Ya sama. Cuman ya itu yang menjadi bukan di season ya, untuk 2 pertandingan pertama kita ini. Dulu tuh nonton MU itu jantungannya itu extra time bro. Mulai dari kick off sampai extra time itu jantungan. Nah kalau ini gue lebih tenang. Onana itu benar-benar enak musim ini. Enak gimana maksudnya? Enak kan? Orang dia udah pakai sarung tinju kan, latihan ninju dia, bukan latihan apa. Jadi karena ya itu yang dibutuhkan Onana, seperti di episode sebelumnya gue bilang kan. Onana itu butuh ball playing center back juga, orang yang bisa nyaman dengan bola di kakinya, dan yang bisa ya lu pengen main dari bawah, ya inilah yang lu dapatkan sekarang. Dan kita sekarang 4-4-nya Mas Rui, De Ligt, Martinez, bahkan Dalo, itu semua nyaman dengan bola di kaki mereka. Jadi itu yang membuat gua agak pede untuk menghadapi Brighton. Mengingat Brighton juga no disrespect kepada Brighton, tapi kalau kita ngelihat comparison skill per player, di atas kertas MU, walaupun di lapangan itu berbeda, bisa aja kan gitu ya, situasional and things like that. Yang jadi concern gue dari Manchester United itu ya cuma itu aja, Mon. Apa? Kita tuh sering banget yang dapat peluang tapi disia-siakan. Finishingnya kita itu. Ya, gue rasa itu akan jadi perbaikan di pertandingan ini. Mudah-mudahan kemarin nih Stroing lihat kejadian kayak gitu. Oke, guys. Tidak ada istirahat, guys. Let's go, guys. Kita latihan finishing, guys. Makanya. Dan kekurangan Everton kemarin itu gue lupa bahas sedikit. Kenapa dia bisa kecolongan sama Brighton? Karena Everton tidak memainkan high press tinggi. Oh ya. Jadi ketika ada counter, ketinggalan tuh pemain semua tuh. Ya kan? Nah, gue berharap sih karena emang Sanders kan dia lebih ke attacking kan. Dia apapun bola, lo nyerang aja. Sanders tuh lebih kepada nyelamatin klub dari degradasi kalau gue bilang. Enggak, tapi emang strategi dia seperti itu. Nah, dia lupa kalau gaya permainan Everton pressingnya jauh dari bagus lah gitu. Jadi ya gua rasa kekurangannya kemarin ya dimanfaatin bener sama Hutzler sama Brighton. Tapi lu pede kan kita menang bawa all 3 points? Kalau misalnya pemain itu yang gue bilang tadi, kalau pemain semua disiplin plus defense kita, ya itu gue ngeri kalau misalnya Maguire yang dipasang dan dia berani maju ke depan ninggalin bener-bener Onana sendiri di belakang, itu bahaya sih. Itu bahaya karena Brighton punya Mitoma, punya Adingra, punya Welbeck yang itu Adingra yang untuk cicilan mobil bukan? Itu Adingra, anjir. Itu Adingra tuh yang bodybuilder. Itu bukannya ini Amada. Trarore lah pokoknya. Adama kok Amada. Aku ada Aderai. Kok Ade? Oh, lu ngomongin goblok. Lu kena marah lo nanti.
Tapi ya itu. Ya, kalau gue sih pede-pede aja ya. Oke, kesimpulannya deh, lo berharap siapa nih yang bakal diturunin formasi awal United nih besok? Depan gue nggak tahu nih Zerzi udah bisa jadi starting atau enggak. Tapi kalaupun tidak, ya oke, false nine lagi kita. False nine lagi, kasihan Bruno, amat ya kan? Nggak apa-apa. Gue jujur, gue mendingan Zerzi ini diturunkan kayak gitu tapi terus. emang kita butuh pemain yang bisa high press. Ya itu. Ya, jadi pilihan Mason Mount nggak salah. Ya, Bruno jadi makanya gue bilang. Dan gue mendingan kayak gitu daripada lu turunin Zerzi full 90 minutes dan dia cedera satu musim. Mendingan kayak gini. Tapi kayaknya enggak sih. Ya enggak. Maksudnya kan kalau menurut gue sih Bruno lagi sebagai false nine. Mason Mount, Casemiro sama Maino lagi di ininya. Kanan kiri gue yakin Rashford. Karena ini bupati Manchester pasti akan diturunkan. Nah di kanan yang punya kabupaten. Di kanan ini kemungkinan Amad Diallo lagi. Cuman melihat Garnacho kemarin juga oke menurut gue ya. Di luar dia gagal di tendangan terakhirnya itu, ada kemungkinan Garnacho. Tapi ya either way gue senang. Mau lu mainkan Amad ataupun Garnacho. Di belakang tadi kita udah sebutin. Ya mulai dari Mas Roy, nggak keluar Mas Roy, ya. Misrawi, Nasir Misrawi, Delit, Martinez, dan nggak mungkin Luke Shaw. Malaysia katanya. Tiba-tiba Malaysia. Ini orang ternyata masih berada di Manchester United. Udah pakai ini tangan cyborg. Dan di belakang ya siapa lagi kalau Tom Hinton. Kalau lu? Ya, gue juga kurang lebih sama sih. Enggak bener. Karena kita butuh hype untuk menghadapi itu. Gue rasa Ten Hag setuju sama gue. Itu antara tetap false nine atau ya kalau Zirkzee, dengan catatan Zirkzee ini fisiknya udah oke ya. Kan kita nggak tahu di latihan seperti apa ya. Ya, gue berharap sih tetap pengennya Zirkzee di depan supaya fokus di tengah itu lebih counter isolasi ruangan yang si 4-4-1 dan satu lagi gaib itu si Fabian Hutzler. Nah di tengah itu ya tetap Casemiro sama Maino karena emang nggak ada pilihan lain kecuali ngomong-ngomong Sunderberg hilang cuy, udah diambil Fulham. Aduh. Udah fix ya, udah fix. Ya. Jadi udah tinggal Ugarte yang sampai sekarang PSG masih belum bisa lepas. Tapi Ugarte sendiri sebenarnya udah ya, tapi kan masalahnya ke klubnya. Setuju dengan tapi kan intinya udah setuju dengan Manchester United. Sebenarnya trust me, itu tinggal menunggu waktu ketika Ugarte mengatakan gua nggak mau main sama lu lepas gua atau gua nggak mau main. Tapi overall belum selesai. Apa? Kanan kiri belum Diallo sama kalau menurut gue lebih suka Diallo di kanan karena dia atribut defense-nya lebih baik. Jadi Mas Lee nggak main? Enggak, kan ini winger. Winger. Aduh. Terus. Ya, jadi karena Diallo bertahannya lebih baik, menurut gue Diallo, Rashford di kiri. Di belakang, di belakang gue lebih suka kalau duet di center back itu Delit dan Martinez karena alasan tadi. Ya kanan sama kiri, wingback kita nggak bisa belum bisa ganti lah itu kebutuhannya si Mizrawi sama Dalot di wing kiri itu sih. Kanan kiper Altay Bayindir. Nggak suka Onana juga ya. Ya itulah. It's an overall preview apa yang akan terjadi. 3 points. Gue nggak mau nyebut menang atau kalah. Lo 3 point, 1 point, no point. 3 point. Aman. 3 point. 2-1 lah paling nggak. Nah, dia mau ngasih skor, gue nggak mau ngasih skor karena hanya Tuhan yang tahu besok tuh pertandingan itu berakhir dengan berapa ya. Percayalah sama Poros Salam. Ya, percaya sama Tuhan, percaya Poros Salam musrik lo. Tapi sebelum gue tutup. Ada mbaknya udah nungguin. Ada yang menarik. Apa tuh? Pada pertandingan kemarin. Apa tuh? Gue nonton Arsenal dan Arsenal keren banget, men. Sumpah keren banget. Ya iyalah. Tapi gua sekarang betul-betul yakin kalau ini mereka ini berdoa aja sampai Saka Martinelli Hislop bukan ya tua lu Saka Martinelli sama siapa yang tengah lu Samsul Declan Rice bukan Declan Odegaard ini 3 ini cedera atau bermasalah selesai Arsenal
Karena betul-betul kalau gue perhatiin semua pergerakan, bukan gue sumpahin, tapi literally yang gue tengok, khususnya Saka, gue sayang tersebut, Odegaard sama Saka aja nggak ada, kelar tuh. Iya sih, Declan kemarin, Declan oke lah itu, tapi gitu. Mau apa lo? Nggak terima. Nah sebelum tutup satu lagi, seperti janji gue di Twitter dan juga di di komennya YouTube. Mbak, bentar ya Mbak. Gue lebih bikin cepat aja. Kita di Poros Salang ini selalu memberi marga terhadap pemain-pemain kita. Setelah kemarin selama hampir sebulan ini, aku berpikir dan aku tetapkan malam ini. Apa itu Bang? Ya. Jadi, aku perkenalkan kepada kalian Joshua Zirkzee Tampu Bolon. Oke. Lalu ku perkenalkan kepada kalian Nasir Masrawi Ginting. Ya. Dan yang terakhir adalah Mathis de Ligt Nainggolan. Oke. Nainggolan enggak ada. Jadi kau sangka Nainggolan harus cuma satu? Masalah kau kalau Nainggolan. Ini ya. Nanti kau diserang sama Nainggolan. Mau kau diserang Nainggolan? Lanjut. Parbada. Jadi begitulah. Semoga kalian sudah mencatatkan nama-nama itu. Inilah pasukan Manchester United musim ini. Saya Patrick, dia dan saya Raymond Nainggolan. Kami Poros Salang. Selamat malam.